Selamat datang lagi teman-teman. Ya, ketemu lagi, semangat baru lagi, gairah baru lagi. Apa ya? Saya ngomongnya adalah suasana baru lagi. Walaupun masih pandemi, masih belajarnya online, tapi teman-teman ngalamin hal yang berbeda, mata kuliah yang berbeda. Kali ini teman-teman masuk di mata kuliah saya, ya. Namanya adalah copywriting mata kuliahnya. Wih, namanya keren banget ya. Hasil risetnya nih kecil-kecilan, kenapa banyak mahasiswa di Vkom yang ngambil mata kuliah ini. Mata kuliah ini banyak banget loh ya, kelasnya bahkan membludak. Saya sampai bingung kadang kenapa bisa sampai jumlahnya ratusan gitu. Jawabannya simpel, bukan karena dosennya, bukan karena nilainya, tapi karena namanya keren. Namanya kayaknya bagus banget gitu ya, copywriting. Ambil mata kuliah apa kamu? Copywriting. Wah, kayaknya mantep namanya. Ya, tapi padahal dalamnya nggak mantep, susah. Oke, teman-teman, kita masuk di mata kuliah copywriting, sebuah mata kuliah yang memang didesain dan mata kuliah yang turunan dulunya adalah manajemen periklanan. Ya. Cuma ternyata dianggap terlalu makro gitu ya, kemudian coba yuk dibikin mikro dikit yuk, dibikin lebih simple gitu. Apaan ya simpelnya ya? Copywriting. Ya, secara singkat, copywriting adalah part of periklanan. Jadi bukan berarti copywriting kuliah periklanan, bukan, bagian dari periklanan. Kayak gimana bagiannya? Saya jelasin nanti ya. Oke, mata kuliah yang keren ini namanya saya yang ngampu ya. Semoga kalian menganggap saya juga keren seperti nama mata kuliahnya. Nama panjang saya Faridian Ansyari, panggil saya Mas Alfa gitu ya. Beberapa dari kalian mungkin belum bertemu dengan saya karena sebelum pandemi di kampus saya juga sering pergi-pergi, kalian mungkin jarang ketemu dan sebagainya ya. Cuma dalam mata kuliah ini kita akan bertemu terus setiap minggunya, dan kalian kalau ada yang bingung nanti bisa ngobrol sama saya, tapi bukan japri via WhatsApp ataupun handphone, tapi saya membuka via email ya di faridian@univpancasila.ac.id. Nanti juga ada beberapa rules yang teman-teman pahamin sebelum bisa berkontakan dengan saya. Oke, nah beberapa peraturan yang mata kuliah ini sebelum kita masuk ke materi ya. Peraturan-peraturan simple adalah gampangnya mata kuliah ini virtual pasti. Nggak ada pertemuan di kampus gitu. Karena saya masih merasa mata kuliah ini belum butuh untuk bertemu. Kecuali kita belajar misalnya teknik gitu ya, membuat mesin, itu harus ketemuan. Membuat ramuan obat farmasi harus ketemuan. Kalau ini bisalah kita via online ya. Nah, selain itu teman-teman, mata kuliah ini juga punya tugas, punya ujian. Ujiannya, tugasnya individu. Ujiannya sebagai dua. Kalau UTS, ujiannya adalah individu. Kalau nanti UAS, ya, kelompok. Kenapa? Karena UAS biasanya lebih susah materinya daripada UTS. Oke. Nah, yang menarik juga teman-teman adalah semuanya dapat diunggah dan materinya sudah saya taruh juga di Google Classroom. Teman-teman juga nanti setiap ada tugas ke Google Classroom gitu ya. Dan beberapa mata kuliah ini akan seimbang, ada praktek sama teori. Prakteknya akan saya hargain sebagai jam mata kuliah, kayak misalnya nanti membuat sebuah copy gitu ya, menulis beberapa hal yang menarik untuk copywritingnya, saya hargai sebagai sebuah perkuliahan. Jadi teman-teman santai aja nanti. Nah, nanti juga yang penting teman-teman ada jalur komunikasi. Kalau dengan saya biasanya nanti lewat ketua kelasnya dulu, atau kalau kalian sangat mendesak bisa email saya. Oke, let's move on ya ke beberapa materinya. Tapi ini penting juga teman-teman, formulanya untuk penilaiannya. Saya tipe dosen yang tidak begitu stres soal nilai. Jadi kalau saya rasa teman-teman effortnya dapat, teman-teman dapat apa ya namanya ya, gairahnya di kuliah ini, ngerjain walaupun standar tapi kesendiri ngerjainnya, saya kasih A teman-teman. Saya nggak gitu pelit ya. Saya termasuk orang yang bisa melihat itu karena effort, bukan karena hasil akhir. Absensinya ada nilainya gitu ya, 10%, tugasnya juga pakai nilai 20%, UTS sama UAS sama levelnya 35%, teman-teman. Jadi silakan kalian ngatur bagaimana caranya supaya bagus, cuma nggak usah takut kalau nanti ternyata UASnya kok kayak nggak mantep ya mas gitu, kalian ngerasa kurang gitu, sekalian bilang, mas saya kayaknya pingin membuat satu buah iklan lagi untuk menambah nilai, ya silakan gitu ya. Nanti kita lihat supaya bisa ngangkat ke A teman-teman. Jadi saya pribadi termasuk yang kalau satu kelas A semua nggak masalah, udah sering kayak gitu ya. Oke. Capaian pembelajaran atau goals dari mata kuliah ini teman-teman sangat simple ya, walaupun saya membreakdown dalam RPS sangat banyak, tapi gampangannya adalah teman-teman harus bisa memproduksi
dan mengkreasikan konten dalam konteks advertising. Ya. Kata kuncinya memproduksi, bikin sendiri, nulis sendiri, ya, dan juga mengkreasikan, dirangkai sendiri. Tapi konteksnya periklanan atau dalam advertising. Jadi membuat orang atau mempersuasi, mengajak orang agar tertarik sama konten teman-teman. Ingat, ya, menginformasi dan mempersuasi. Jadi bukan cuma bikin konten yang udah taruh doang gitu di media, enggak. Gimana supaya orang tuh tergeser, terdorong melihat konten teman-teman. Setelah nanti akhirnya teman-teman memproduksikannya, menaruhnya di dalam beberapa platform jenis-jenis yang baru, media-media baru, ya. Cuma kata kuncinya adalah memproduksi, mengkreasikan konten dalam konteks advertising. Jenisnya ada audio, foto, teks, dan video, serta gabungan semuanya. Oke, ya. Capek teman-teman? Jangan stres dulu. Jangan dibayangin betapa mengerikannya kuliah ini. Bayangin aja, namanya keren, kuliahnya keren harusnya. Oke, kita masuk ke silabusnya teman-teman ya. Saya akan breakdown satu persatu silabusnya supaya cocok nanti dengan capaian pembelajarannya. Jadi kalau dalam mata kuliah satu semester kita itu diatur 16 minggu. Memang 16 minggu, 4 bulan ya. Jadi harusnya bukan semester namanya ya. Biasanya kan 6 bulan ya. Ini 4 bulan teman-teman. Nah, di minggu pertama kali ini saya menjabarkan mengenai silabusnya dan juga materinya secara besar, secara makro kayak apa sih gitu ya. Dan juga nanti minggu depan, mulai agak tajam teman-teman. Minggu depan mulai agak berpikir. Saya memberitahu mengenai filosofinya dan definisinya dan juga pemahamannya. Apa sih itu copywriting? Apa itu copywriting? Nah, minggu ketiga masih teori teman-teman. Saya ngasih tahu bagaimana formulanya ya kalau bikin sebuah copy gitu ya. Dan juga strateginya. Ketika meramu ada kontennya teks, ada gambar, ada audio, diramu gimana sih supaya jadi hal yang bagus. Itu semua teorinya. 3 minggu pertama saya berikan. Kita akan banyak diskusi teorinya, ada pertanyaan-pertanyaan, ada tugas yang saya berikan. Minggu keempat, 5, 6, teman-teman sudah mulai praktek. Teman-teman brainstorming sama teman-temannya, sama kelompoknya, sama orang sekitar kalian. Yang pertama akan praktek copywriting atau menulis iklannya dalam bentuk gambar poster. Kedua, minggu kelima, praktek copywriting dalam bentuk caption, kata-kata. Berikutnya, saya nggak ke video, terlalu jauh. Masih ke dalam bentuk voice spot atau audio. Jadi gampangnya teman-teman nanti pas UTS ya, di minggu ke-7, kalian akan review semuanya. Iklan yang kayak poster kayak gimana sih? Udah jadi belum? Captionnya bagus nggak kalau bikin caption? Kemudian kalau dikasih audio, ada suaranya, bagus nggak iklannya? Nah, ini individu ya teman-teman ya, sendiri ya. Nggak usah stres, nggak usah takut. Pasti bisa, pelan-pelan. Namanya juga berproses. Nah, minggu ke-7 kita review, minggu ke-8 UTS. UTS-nya apa, Mas? Ya, tadi itu dikumpulkan, gitu. Kita nggak bikin baru lagi, gitu ya. Tadi dikumpulkan hasil revisinya, jadi bisa dinikmati oleh teman-teman dan juga orang-orang lain. Oke, setelah itu baru kita masuk ke sesuatu yang lebih tinggi levelnya. Sehabis UTS, menjelang UAS, saya akan ngajari teman-teman membuat riset mengenai data-data untuk persiapan membuat sebuah iklan copywriting ya. Ada risetnya. Di minggu ke-10 kemungkinan di minggu ke-9 ini saya akan ngajak beberapa teman saya yang praktisi di dunia copywriting, akan ngasih bagaimana cara-cara risetnya. Nah, minggu ke-10 11 saya bagi 2. Risetnya ada yang via pembuatan kuesioner di minggu ke-10, kemudian di minggu ke-11 ada yang risetnya dalam bentuk interview ya. Ini mengenai sebuah produk yang akan diiklankan. Nah, teman-teman akan melakukan riset, ini kelompok. Ya. Nah, minggu ke-12, data tersebut diolah sama teman-teman. Diolah. Dan nanti dipitchingkan. Pitching itu ditampilkan kepada kami di kelas. Gitu. Ini kayak gini loh datanya, mau sebuah produk misalnya X, gitu ya. Ternyata dia butuh suasana baru produknya nih. Nah, hasil dari kuesionernya mengatakan, misalnya kita ngomong produknya mie instan. Ternyata pinginnya ada loh mie instan rasa nasi padang misalnya. Nah, itu tata hasil risetnya kayak gitu, teman-teman tampilkan. Ya. Nah, nanti minggu ke-13 teman-teman buat storyboardnya. Karena goal kita di minggu terakhirnya, di UAS-nya adalah ada iklan bentuk video. Nah loh.
Ya. Jadi nanti setelah minggu 13 menampilkan storyboard, minggu ke-14 membuat videonya, syuting teman-teman. Minggu ke-15 juga syuting dan preview. UASnya adalah hasilnya itu ditampilkan. Ya. Nanti kita letakkan di dalam satu media sosial, kalau nggak dalam satu platform YouTube misalnya, supaya bisa dinikmati bersama. Oke, jadi secara singkat teman-teman, Before UTS individu membuatnya adalah dalam bentuk poster, ada teks dan audio, voice spot, tapi nanti setelah itu udah masuk kelompok. Ada riset dan bentuknya adalah iklannya dalam bentuk video. Oke, ya. Lebih detailnya nanti di RPS saya share juga ya, dan teman-teman bisa lihat satu persatu untuk memahaminya. Soal kelompok, teman-teman yang pilih. Saya nggak pernah rese soal kelompok ya. Oke, ini ada 4 buku teman-teman sebagai pedomannya ya. Yang pertama adalah bukunya Robert Y. Bly. Ini buku penting banget, harus dibaca karena ini adalah judulnya The Copywriter's Handbook. Handbooknya ya harus dilihat. Kemudian ada The Edwick Copywriting Handbook juga dari Joseph Sugarman, jadi salah satu acuan. Teresia Easy juga ini The Ideas Writers, sama terakhir Andy Malson The Copywriting Source Book. Nah, 4 buku ini yang bakal saya jadikan sebagai pegangan, pedoman untuk pemberian filosofi dan teori teman-teman ke depannya. Nah, sampai saat ini ada pertanyaan nggak? Ada satu pasti dalam benak kalian bertanya, jadi copywriting itu apa sih mas? What is copywriting? Saya berani yakin kalau saya tanya ke teman-teman di kelas ini, jawabannya pasti bakal kemana-mana. Cuma karena kelas online, pasti dia langsung buka internet. Jadi ada yang betul pasti jawabannya, ada yang benar gitu. Gampangannya copywriting adalah seni. Perpaduan seni, bahasa dalam membuat sebuah iklan. Ya, ada proses di dalamnya. Ingat, saya akan jabarin detailnya di minggu kedua. Ya, minggu ini masih penjelasan singkat atau enggak gambaran potongan-potongan apa itu. Tapi copywriting adalah part dari periklanan. Copywriting bukanlah periklanan. Ya, oke. Ini untuk membuka mindset kalian teman-teman. Saya kasih tugas seperti biasa ya. Minggu kedua udah ada tugas ya. Namanya juga belajar. Tugasnya adalah saya akan minta teman-teman mencari 2 buah iklan dalam bentuk video dan poster. Satu produk yang sama. Misalnya produknya adalah handphone. Let's say Samsung A100 misalnya. Teman-teman cari iklannya yang bentuknya poster sama bentuknya video. Ya. Terus diapain mas? Dianalisis. Cari 3 persamaannya dan cari 3 perbedaannya. Jadi gunanya adalah mencari tahu kalau ada iklan ditaruh di video itu lebih bagus apa lebih jelek daripada taruh di poster. Apa kelebihannya naruh iklan dalam bentuknya video daripada dalam bentuknya poster. Itu dianalisis, teman-teman menentukan sendiri produknya, bebas ya. Dalam negeri, luar negeri boleh. Dan akan minggu depan saya panggil satu persatu random untuk ditampilkan, dipresentasikan dalam slideshow ya. Jadi silakan dibuat iklannya, cari sendiri, dianalisis 3 persamaan dan 3 perbedaan satu produk yang sama yang ditampilkan dalam video maupun ditampilkan dalam poster. Oke, kalau bingung masih bisa email ke saya, silakan. Tadi saya sudah berikan ke faridian@univpancasila.ac.id. Sip teman-teman ya, satu quotes dari saya untuk mengawali pertemuan kita sampai ke depannya adalah, ingat, tugas dari dosen itu penting. Gunanya supaya kalian tidak lupa belajar setiap minggunya. Oke. Sip ya, sampai ketemu minggu depan di pertemuan kedua. Saya rasa teman-teman bisa terus belajar. Tapi kalau ada yang mau drop mata kuliah ini, sayang deh, jangan ya. Tanggung, hajar aja terus. Oke, saya Mas Alfa pamit. Selamat menikmati hari-hari kalian. Sehat selalu. Bye-bye.